Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rianti Wakpole, mahasiswa Universitas Patimura, PSD Kawarung. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit praktik pengalaman belajar dan refleksi dari mata kuliah Pendidikan Inklusif. Ada 3 pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, pengalaman belajar yang didapatkan ketika belajar daring dengan mata kuliah Pendidikan Inklusif. Pengalaman saya berkomunikasi dengan anak yang berkebutuhan khusus, yaitu anak tersebut bisa berkomunikasi, namun kalimat yang diucapkan tidak terlalu jelas untuk dimengerti. Menurut Wikipedia, anak berkebutuhan khusus atau HEWARD adalah anak dengan karakter khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah seseorang yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya. Hal ini bisa saja berupa kondisi kerbelakangan yang membuatnya mengalami masalah dalam berbagai bidang. Misalnya, kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi, kesulitan dalam belajar dan memahami sesuatu masalah. Pada umumnya, anak tunagrahita memang membutuhkan penanganan khusus, meskipun tidak tertutup kemungkinan mereka untuk belajar mandiri. Yang kedua yaitu tunanetra. Tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatannya, baik itu gangguan total atau bahkan hanya sebagian penglihatan saja. Dalam kondisi seperti ini, seorang anak haruslah mendapatkan pendidikan kebutuhan khusus sejak dini, terutama jika kondisi ini memang dibawa sejak anak itu lahir. Kemudian yang ketiga yaitu tunarungu. Tunarungu adalah seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran. Itu yang disebut dengan tunarungu. Nah, gangguan ini bisa saja berupa kehilangan seluruh fungsi pendengaran atau bahkan sebagian saja. Pada umumnya anak tunarungu akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, termasuk bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungannya. Dan yang keempat yaitu tunalaras. Tunalaras adalah seseorang yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Anak tunalaras pada umumnya sulit untuk berkomunikasi dan memiliki emosi yang tidak stabil, sehingga kerap tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Dan yang kelima yaitu tunadaksa. Tunadaksa adalah seseorang yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya. Kondisi ini bisa saja berupa cacat permanen, terutama pada anak yang memang mengalami masalah tersebut sejak ia lahir. Nah, seorang anak tunadaksa biasanya akan membutuhkan seorang pendamping dan juga pendidik khusus untuk melatih gerak tubuhnya. Selain kelima jenis anak berkebutuhan khusus di atas, masih ada jenis lainnya, yakni anak yang mengalami masalah dalam belajar atau lambat mencerna pelajaran. Anak yang mengalami masalah ketika mempelajari sesuatu dengan spesifik, serta anak yang terlalu cerdas, dan juga anak yang memiliki gangguan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kita masuk pada soal yang kedua, yaitu bagaimana pengalaman saudara
berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan anak tersebut. Kemudian saya juga akan berusaha untuk dapat memahami karakter anak tersebut. Nah, lanjut soal yang kedua, yaitu bagaimana cara saya sebagai sesama manusia untuk menghargainya. Nah, di sini dengan cara saya menerima kekurangannya, kemudian dengan cara saya memberikan dukungan atau motivasi kepada anak tersebut. Kemudian dengan cara saya menghargai usaha mereka, karena setiap anak itu sama dan berhak untuk mendapatkan pendidikan dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu apa harapan Anda jika menjadi seorang pendidik pada guru PGSD dan apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini saya berusaha menjadi guru yang bijaksana dan sabar dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru yang profesional. Dan yang akan saya lakukan yaitu saya akan memberikan kesempatan bagi penderita cacat atau anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak di sekolahnya, sepanjang IQ-nya mampu untuk mengikuti kegiatan akademik. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Teman-teman jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe.